siang Dun Sanak Sadonyo, rekan-rekan 090. Bertemu kembali dalam episode Baca Rento Lamak. Episode ke-10 kali ini kita akan bercerita tentang mekanisme pembayaran dalam pengadaan. Nah, pada siang hari ini kita akan ditemani oleh Bapak Janwardo Suprin. Selamat siang Pak Janwardo. Selamat siang Pak. Beliau ini di KPPN menjabat sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana dan sekaligus sebagai pejabat membuat komitmen. Jadi sungguh tepat ya pada siang hari ini kita mengundang Pak Janwardo sebagai narasumber karena selain tugas sebagai pencairan dana, tugas Pak Edo sebagai PPK juga berkaitan dengan proses pengadaan sekaligus terkait mekanisme pembayaran atas pengadaan tersebut. Baik Pak Edo, cerita kita pada siang hari ini kita mulai terkait dengan mekanisme pengadaan dan proses pembayarannya. Nah, kira-kira terkait proses pembayaran pasca pengadaan ini, kira-kira hal-hal apa saja yang mungkin harus kita ketahui atau kita perhatikan sebagai pejabat PPK, Pak? Ya, baik, terima kasih Pak Tumpal. Sebenarnya pembayaran dalam pengadaan ini masih dalam satu proses ya, dalam rangkaian proses dalam pengadaan. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu kita pahami ya sebelum bayar. Di antaranya itu adalah prinsip pembayaran belanja negara. Ada cukup banyak prinsip, cuman yang perlu saya tekankan yang mungkin sering kita temui atau PPK temui sehari-hari itu setidaknya ada 4 azas dan prinsip. Nah, yang pertama itu setiap pejabat dalam melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran atas beban APBN jika anggarannya tidak mencukupi. Artinya kalau gampangannya kalau uangnya nggak tersedia, ya jangan coba-coba janji sama pihak lain ya, jangan coba-coba melakukan peringkatan. Terus yang kedua, keterlambatan atas pembayaran beban, keterlambatan atas pembayaran itu dapat mengakibatkan denda. Jadi yang biasanya itu mungkin bayar STNK ya, bayar pajak itu jangan sampai telat ya, contohnya ya, jangan sampai telat karena bisa menambah beban APBN. Terus yang ketiga itu pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar atas pengeluaran atas beban APBN itu bertanggung jawab. Jadi dia yang tanda tangan, dia yang bertanggung jawab. Jadi yang perlu kita perhatikan, yang kita tanda tangan itu kita harus tahu isinya, ya, karena kita bertanggung jawab di situ. Terus yang terakhir ini pembayaran atas beban APBN dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Jadi jangan coba-coba bayar dulu barangnya belum sampai. Nah ini prinsip umum ya, di pengecualian ada. Misal kayak pembayaran uang muka itu kan di depan ya. Cuman harus didukung dengan jaminan uang muka segala macam ada. Tapi pada prinsipnya kita jangan bayar dulu sebelum barang diterima. Gitu Pak. Jadi ada beberapa prinsip, ada cukup banyak prinsip dan asas, tapi yang sering kita temui yang 4 ini. Baik Pak, itu jadi cukup mencerahkan ya. Berarti 4 prinsip ini harus dipahami ya oleh pejabat pembuat komitmen. Kemudian nih, setelah prinsip itu dipahami nih terkait proses pembayaran, hal apa yang harus dilakukan? Apakah harus ada pengujian atau harus ada kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi? Bagaimana ini PPK untuk hal yang perlu dilakukan sebelum proses pembayaran? Ya baik, terima kasih Pak Tumpal. Pertanyaannya bagus ya. Sebelum pembayaran dimulai, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu yang dilakukan adalah pengujian dokumen hak tagih. Dokumen hak tagih ini diantaranya untuk kalau tagihan masuk ya, apa aja yang harus kita periksa. Nah ini maksudnya pengujian dokumen hak tagih ini tadi. Di antaranya yang perlu kita perhatikan adalah kelengkapan dokumennya lengkap atau enggak. Terus yang kedua, kebenaran perhitungannya. Benar nggak perhitungannya? Jangan-jangan dia perkaliannya salah di situ. Jadi kan jumlah ujungnya juga salah. Kemudian kebenaran pihak yang menerima. Ini benar nggak yang berhak, sesuai nggak dengan kontrak yang sebelumnya telah kita tanda tangan. Jangan-jangan nomor rekeningnya berbeda dari yang di kontrak.
Kemudian juga spesifikasi yang tertera di kontrak. Kemudian jangka waktunya, diantaranya jangka waktunya sesuai nggak sama di kontrak. Karena ada beberapa kontrak dan sebagian kontrak itu kalau terlambat ya bisa dikenakan denda gitu Pak. Jadi kesimpulannya pengujian dokumen hak tagih, nah ini beberapa poin tadi yang itu harus dilewati. Berarti pengujiannya itu selain kelengkapan formal, isi atau materialnya harus kita cek juga ya sebagai PPK ya, seperti apakah ada perhitungan begitu ya. Baik. Nah, setelah ini kita uji nih, bagaimana dengan pembayarannya? Apakah bayarnya transfer langsung atau bisakah tunai? Apakah itu ada ketentuan yang mengatur Pak terkait pembayaran, proses pembayaran? Ya, baik Pak. Berarti ini sudah inti materi ini. Intinya mekanismenya ada dua ya dalam pembayaran ini. Ada pembayaran dalam pengadaan ada dua. Yang pertama metode langsung atau LS, LS. Yang kedua dengan metode UP. Nah, apa saja masing-masing. Nah, kalau dengan mekanisme LS berarti kita membayarnya langsung dari kas negara. Nah, itu yang membayarkan KPPN, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ya, langsung ke KPPN. Untuk nominal tertentu kita perlu mendaftarkan kontrak ya, mendaftarkan kontrak ke KPPN itu untuk minimal 50 juta ya. Minimal 50 juta itu harus kita daftarkan kalau untuk mekanisme LS. Jadi pihak-pihak yang terlibat ini di sini adalah PPK, nanti setelah dari PPK diuji di PPSPM, pejabat penandatangan SPM, kemudian KPPN itu. Terus yang kedua mekanisme UP, uang persediaan, artinya kita membayar dengan uang persediaan yang ada di bendahara, Jadi pihak yang terlibat PPK dan bendahara. Jadi PPK memerintahkan kepada bendahara untuk membayar tagihan. Nah ini kalau yang UP ini dia bentuknya bisa Bapak tadi sempat singgung ya, bisa tunai, bisa juga dengan kartu kredit ya. Nah, namun untuk sekarang ini memang diarahkan untuk non tunai. Non tunai ini ada beberapa juga ya, bisa namanya DigiPay, bisa via DigiPay, bisa juga via cash management system ya. Dari transfer maksudnya, transfer tunai. Begitu. Baik Dok. Tadi informasi yang Bapak sampaikan tadi terkait kontrak gitu ya. Informasinya kontrak ini harus didaftarkan dahulu ke KPPN. Maksudnya kontrak seperti apa ini Pak? Apa ini wujud kontraknya ini bagaimana? Iya. Maksudnya itu mendaftarkan perikatan kita ke KPPN. Nah ini salah satu tugas PPK itu adalah mendaftarkan kontraknya, mendaftarkan perikatan ke KPPN atau melaporkan. Tapi tidak semuanya juga harus dilaporkan. Itu diantara yang wajib dilaporkan itu yang di atas 50 juta dan kita kita bermaksud membayarnya dengan metode LS tadi kan, ada dua tadi ya, LS sama UP. Nah itu yang metode LS, nah itu wajib kita laporkan. Dan ketentuannya itu kita laporkan dalam jangka waktu 5 hari kerja dari sejak kita menandatangani kontrak. Begitu Pak. Baik. Jadi bisa kita simpulkan ini ya, dari ini ada 4 poin-poin yang kita bicarakan pada siang hari ini ya. Artinya ini 4 hal-hal, mungkin hal mendasar ya, yang harus diketahui oleh PPK ya, ataupun kita yang kemungkinan akan menjadi PPK. Yang pertama tadi terkait asas-asas atau hal-hal prinsip yang harus kita pahami dalam mekanisme pembayaran. Yang kedua itu hal-hal yang dilakukan sebelum melakukan pembayaran. Yang kemudian ketiga itu bagaimana mekanisme pembayarannya, telah dijelaskan juga tadi. Yang keempat terkait kontrak. Nah kontrak itu juga ternyata harus disampaikan juga ke KPPN sebelum setelah pelaksanaannya. Nah mungkin Pak Eko, sebelum kita menutup ini ya cerita kita di siang ini, mungkin ada hal-hal yang ingin ditambahkan atau masukan kepada para pejabat pembuat komitmen ataupun
yang tertarik menjadi pejabat pembuat komitmen bagi teman-teman kita di KPPN 090. Ya, baik, ya, sedikit closing. Bahwasannya yang perlu kita pahami, mekanisme pembayaran ini merupakan bagian dari rangkaian pengadaan itu sendiri. Jadi perlu bagi seorang PPK untuk memahami prinsip-prinsip dalam belanja negara. Itu yang pertama. Terus yang kedua, perlu juga memahami mekanisme pengujian dokumen hak tagih. Terus yang ketiga, perlu paham lewat jalur mana saja pembayaran itu bisa dilakukan, sehingga rangkaian proses pengadaan kita bisa kita klaim akuntabel. Demikian Pak Tumpang. Baik Pak Edo, terima kasih buat waktu dan sharing ilmunya pada episode Baca Reto Lemak kita yang ke-10 ini Pak Edo. Demikianlah episode Baca Reto Lemak kita yang ke-10 pada siang hari ini. Terima kasih buat perhatian rekan-rekan 090. Sampai bertemu kembali di episode Baca Reto Lemak berikutnya. Salam 090, selamat siang.